Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para alumni wati rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam kajian kita. Mudah-mudahan langkah kita untuk menambah wawasan, memperbaharui keilmuan kita tercatat sebagai amal ibadah sisi Allah SWT. Para alumni rahmatullah, pertemuan kita kali ini yaitu di luar kajian kali ini tentang urf, yaitu adat istiadat yang masih panjang pembahasannya, karena kemarin baru berapa ya, 2 cakupan mungkin ya. Karena adat itu banyak, bukan hanya kita melihat adat kita di sini. Kalau bisa adat dunia juga kita pantau. Karena Islam juga mendunia. Baik para alumni rahmakumullah, kali ini kita akan membahas kelanjutan kisah para alumni di dalam mengisi dunia pesantren. Alhamdulillah, beberapa media di pesantren sudah mulai berkembang. Yang dulunya mungkin sebatas ngaji, kelas-kelas ngaji, sehingga 98 mulai ada kelompok Jamaah Al-Hisam 98. Terus 2004 ada kasidahan. Setelah itu ada kelompok mading dulu, mading santri. Setelah mading santri itu ada kreasi seni santri, As-Sobi, Sanggar Seni As-Sobi, juga hilang sampai sekarang. Kemarin sempat mengisi acara MTQ tingkat kecamatan di Karanggendeng, pernah ya, kita bangkit lagi, sekarang hilang lagi. Itulah namanya jatuh bangun, jatuh bangun. Kemudian ada grup Hadroh mungkin yang terpopuler bagi viral di media sosial. Kemudian akhir-akhir ini ada HMP Media dan Ala Santri. Sebelum HMP Media ada Ala Santri namanya, tapi penggagasnya sedang di Jawa, Andre sedang di Jawa, sehingga sudah digagas dan akan berjalan, sudah ada seragamnya, bajunya, tapi karena yang menggagas hilang, sehingga Pak Tuan yang coba bangkitkan dari jatuhnya. Sehingga Pak Tuan langsung tulis di kitab-kitab wirid atau kitab-kitab apapun yang namanya keluaran pesantren, ada di sana tulisan Ala Santri. Yang sebelumnya
ala santri cuman satu mungkin masuk YouTube ya. Nah, suaranya Alpan sama Aziz sambung nasiki salipan dua seki baru nasiki karena penggagas telah langsung ala santri itu. Kemudian yang paling aktif sekarang HMP Media, sehingga komenan pedas dari penggagas ala santri pun datang, nah, sehingga melemahkan HMP Media jadinya ya. Sehingga ini yang Pak Tuan harus imbangi, harus bijaksana, tidak saling menyalahkan. Nah, inilah kajian kita malam ini, tidak kajian kitab karena ada beberapa apa namanya ya, kedepannya ini mau mempersatukan alumni. Harusnya pertemuan kita habis lebaran kemarin, karena corona hilang. Nah, kita mau bangkit sekarang ini dari tidur panjang kita selama 6 bulan. Jadi tadi sore Pak Tuan sudah ada rapat kecil dengan para alumni, sebagian kecil, karena sudah 2 tahun umurnya kumpulan alumni ini, kumpulan arisan asalnya. Sudah berjalan 2 tahun, masih bertahan selama 2 tahun ini, dan minggu kemarin sudah habis giliran arisannya. Sehingga tadi kita rapat tindak lanjut, sehingga banyak usulan makin berkembang, sehingga muncullah tandingan-tandingan arisan lagi, muncul arisan alumni yang lain, ada yang per tingkatnya. Kalau yang sementara ini tidak per tingkatnya, siapapun boleh ikut, hingga sampai 38 anggota, setoran 100.000 per 2 minggu. Berarti sebulan kita harus siapkan uang 200.000. Tapi bisa bertahan 2 tahun, luar biasa. Padahal Pak Tuan sudah ingatkan, hati-hati kita arisan, karena arisan itu adalah lubang hutang. Nah, ya. Yang paling senang tatkala dapat, tapi setelah itu berkarut selama sekian tahun lamanya, ketor saja. Ya, yang paling lelah berangan si dia trik-trik ya. Lagu paling agak terakhir mah lagu ternyata dia paling agak luwek nonggak. Nah, ini bahaya nih. Sehingga tadi sudah kita kupas, kita rapatkan mana usulan-usulan, tapi belum deal karena anggota tidak bisa hadir, setengahnya nggak bisa hadir, sehingga nggak bisa kita putuskan. Sehingga akan berkembang lagi, nanti ada rapat-rapat, ya. Sehingga Pak Tuan harus banyak persiapan, program-program baru maupun lama akan dibangkitkan. Juga persiapan pondok tahfiz akan segera kita isi, teramaikan tempat itu. Mungkin nanti alumni juga ke sana ngajinya, ya. Nah, kalau di sini sudah mau full sebenarnya ini ya, mau full. Sehingga persiapan pondok tahfiz, Pak Tuan butuh kader hafiz-hafizah untuk mengisi pondok tahfiz. Sehingga Pak Tuan harus standby, menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya, fokus untuk mengkader itu. Sehingga Pak Tuan akan berikan waktu untuk para kader jam 9 malam setoran di rumah timur. Nah, dari sana di Pak Tuan sudah cari kader, sudah dapat 2 ini. Siap Ustadz Ismu Zamroni, lupa apalan cang Pak Tuan, cang ulang. Nah,
Ara adina 5 juz lupa mesirnya karena tiang pejit yang kali tiang mulai canggih lalu nyetoran mulai karena corona biasanya karena jadwalnya jam 9 malam corona jadi nggak ada apa-apa akhirnya subuh nggak bisa hadir subuh biasa kelolosan tidur. Nah ini ya sehingga yang lain akan menyusul. Ustadz Zik akan siap jadi kader tapi sudah masuk JNT. Nah, biasanya bilang jelu setoran subuhno kan lalang. Iya, setengah pitu standby subur. Nah, ini ya. Sehingga para alumni juga akan harapkan siap mengisi pesantren dengan segala lika-likunya. Jangan mencari senangnya, jangan cari keuntungannya. Karena ingin menjadi orang baik, ternyata sejauh mana kita dapat ujian dalam memasuki suatu itu. Makin berat ujiannya, tentu makin baik kita. Untuk kita senang nada, tidak akan sukses kita. Ya, sana keuntungannya beli honor biang sifatkan demi dulu jadi kader mustami habis misalnya ya, maka kita tidak akan dapat berkah yang seperti itu ya. Nah jadi ini sehingga para alumni dan harapkan nanti ada undangan ada rapat nanti ya. Nah, sehingga Pak kan akan sampaikan malam ini persetujuan rapat itu apa kita mau sore atau mau malam ya. Tadi usulannya sore tapi sedikit sekali yang hadir. Semua nyampaikan salam dah. Salam jilbab hijau. Bukan politik ini. Bukan politik. Jadi jangan ada juga yang pakai itu dengan julukan zona hijau ya. Tahu dadang kenennya zona hijau mana yang zona hijau ya. Ya ini zaman politik nih ya. Nah jadi tadi ada usulan-usulan kalau semua kita kumpulkan dalam satu kegiatan arisan tidak akan nampung di rumah masing-masing kecuali di pesantren ya. Sana zikran mau giliran beda berurang jangan dengan rame lalu lalang santri kerok nih kan tidak bisa. Sehingga itulah menjadi kendala banyak para alumni nggak bisa ikut setelah kendala yang pertama iuran yang sangat besar menurut kemampuan yang baru rumah tangganya umuran balita masih 5 tahun ke bawah umur rumah tangganya itu belum mapan kita dalam perekonomian. Sehingga makin indahnya hidup rumah tangga itu di atas 25 tahun. Bahagia itu. Anak wah beli-beli darat petit biaya. Sekarang ini luar biasa dah. Ya. Misalnya eleng ini, aduh luar biasa dah nunggu-nunggu ngidam. Nah, luar biasa ya, tantangannya berat, ujiannya berat karena masing-masing pasangan belum memiliki kebijakan yang dididik oleh pengalaman itu, belum ada. Karena makin banyak pengalaman hidup kita akan makin bijaksana. Sehingga orang yang kawin itu lebih cerdas daripada yang jomblo. Karena tidak ada pengalaman cara mengatasi masalah ya. Kita diajarkan dalam hidup rumah tangga itu menyelesaikan masalah terkecil dalam rumah tangga ya. Nah seperti itu. Hingga ada Hazi. Nah nanti print absen sana ya, ada yang paling pertama dulu Sukamin, saya angkatan sekarang.
Oh berarti tidak ada kalau dia karena belum apa namanya itu non formal dulu, jadi nggak ada absen dulu ya, masih non formal ya, kami masih non formal nggak ada absennya. Jadi mulai absen itu nah Bahrudin Ilayan Nur itu ya, nah itu ada nanti ya sih, kita akan cek, kita data, kemudian nanti kita buat komunitas-komunitas. Karena banyak ulama sekarang menganjurkan, menekankan kita untuk memperkuat komunitas-komunitas Islam itu jamaah-jamaah Islam itu. Kalau tidak kita berjamaah, jadi rasanya hidup itu makin berat dan sulit. Lebih-lebih di akhir zaman ini, bencana bertubi-tubi. Kalau kita berjamaah, ada rekan yang merasa apa namanya ada bencana, kita bisa patungan. Ayo, si alumni ada di sini, dia gempa di sana, hari kita ngumpulkan sama-sama 20.000. Nah, kita belikan sembako, itu lebih murah. Tapi kalau sendiri-sendiri berat sekali. Nah ini Pak Tuan akan bangkitkan, ingin memperkuat komunitas pesantren dalam bentuk yang beraneka ragam. Bukan harus disatukan karena situasi, kondisi, bahkan tempat tidak mendukung. Misalnya arisan alumni seluruhnya kita backup, tidak bisa. Nah, sehingga kemarin ada muncul satu arisan, yaitu tingkatan saya ini ya, kami tundi Ruka. Oh iya, angkatan Sukamin Ruka itu ada kumpulan arisan juga ya. Sempat kemarin pertemuan pertama itu ya, minggu yang lalu hadir kami Masaro. Oh iya. Nah itu ya, sehingga maksud Pak Tuan kita tetap pantau demi memperkuat komunitas itu. Jangan sampai nanti pertemuan itu tidak Pak Tuan akui. Oh iya, ngundang itu nih alur benelekak ngesak-ngesaknya. Karena suatu saat kita butuh sama guru kita, ya kita butuh bantuannya, kita akan dituntun kembali dari jatuh kita. Nah itu ya, sehingga Pak Tuan malam ini harus pertegas, membuat koordinator dulu ini ya. Nanti ada absen-absen, siapa yang siap membantu pesantren untuk menjadi channel pesantren kepada para alumni ya. Sana Iji dengan angkatannya siapa ini besok ada rapat, tinggal kita kontak Iji, ini ada surat, sebarkan di angkatannya, sebarkan, karena dia angkatan terbaru corona. Luar biasa, karena sebelum corona Pak Tuan sudah koordinasi rapat sudah matang, bahkan dapat apa namanya itu sumbangannya proposal sampai 5 juta dapat. Luar biasa ya. Belum dari dia sendiri ya, 5 juta dananya besar, datang corona, dihantam sama corona, sehingga Pak Tuan handle pesantren kosong, pesantren nggak ada kegiatan. Nah, sampai akhirnya habis lebaran ada perlombaan kecil-kecilan, tidak nangis ya. Si paling ngasih ini zikran alfa, ngasih indara kegiatan pas nih bongkar santren lain ya. Nah, jadi maulidnya jadi lomba balas dendam ya, maulid jadi lomba ya. Nah sehingga mana pulpen nih ada, catat koordinatornya supaya ditahu sama Azimi. Ini Sukamin saya girang jadi koordinator. Isi pulang Rubin. Oh, bai'ah.
Itu angkatan pertama sebenarnya, tapi dalam masa transisi non formal ke formal gitu ya. Ya, ada lihat. Nah, angkatan pertama Mubai'ah. Angkatan kedua ada di sini hadir. Saya ini. Mana Ustazah Rasminya angkatan pira ya? Kedelu Sandi. Dulu B atasan Bahrudin. Berarti angkatan kedelu. Oh iya, ini dengan ya. Angkatan kedelu berarti ya. Karena setelah Sukamin itu ada Bahrudin. Nah, ini hadir di ini. Udah hadir. Oh iya, Ismi Zamrani. Catat Ismi Zamrani tadi hadir dia Ismi Zamrani. Sekarang angkatan Eling. Nah, mana? Yang gesit jadi koordinator. Ini canggih-canggih gimana wacaketan ngono ape. Nah, tinggal dihubungi ya. Airil. Setelah di bawah itu Eling. Saya angkat. Nah. Bawa sini deh. Tahu? Bawa Rasmi, bawa Aileen. Arahnya absen bareng. Nanti tempat koordinator ini. Ada ya. Pak nih. Oh, ada laptop di sini. Ya. Nih. Ali angkatan pira? 13. Ya. 13 di? Hah? Oh 16. Catat tadi juga. Nah, catat aman angkatan ini dulu. Nanti ketua Zikran. Angkatan pira? 15. 2000 nya ini. 2015. Ini Mukarrabi itu ada di Zikran. Atasan. Saya Sodako. 12. Angkatan Pembangunan. Catat Zikran ini 12 ya. Nih 10 ya. Saya 11. Ahmad Nusuk. Saya Batur Luki dari ini saya. Ahmad Nusuki. Sindenaras. Boleh? Laras miskin ini. Ini Linda. Ini Ahmad Nusuki Batur. Oh, Azi. Azi. Hah? Azi. Azi. Oh, Azi. Eh. Azi. Masuk Cang Batur Linda. Batur Linda. Oh, Batur. Batur Luki. Kata Pak Uki juga ya. Harus terkontak. Kata Pira ya Uki. 11. 10 yang Mukarrabi. Uki 11. Iya Pak, ada 15. Ini angkatan keempat dengan pendeta. Saya ini angkatan pira. 14, 13 ini. Nah, saya jadi koordinator. Hubungi. Nah, saya wahnya. Siap. 17. Ini anak nomor 14 tahun pira. Pajari santren. Kira jaman ada angkatan 14 Aziz. Di arah juga nih tahun ini diangkat Kata Niwan betul. nih desi kemarin Iwan. TV saya angkatan Iwan di mana? apa nggak ada Iwan betul. Iwan 15. saya angkatan apa Epa 15 Semua angkatan ini dulu
Putri jangan. Jadi baturnya dah nulangnya udah lalu ya ketua. Torik batuan. Oh ya pak. Retoriknya nanti. Ayah apa tuh? Ayah ini. Iji angkatan pira ya? Corona. 17. Angkatan corona. Abdul Izzi. Ada yang atas-atasan. Ini Sunan. Azin. Yudi. Oh iya Yudi. Karena lap baru ya. Snol. Pana barangnya Snol. Sayyidaman. Nih Putri. Ya. Wah. Oh sudah. Bega 20-an. Sayyidat. Oh suka angkatan pertama. Nih As. Tiang batuan. Oh nih. Angkatan kepira di mana? Atas Obi 9. Saupan. Dion. Sampang. Ailis. Ailis. Kata dia. Maksamisi berapa? Atas Puci anu ini. Kaib. Zami. Atas anu ya, dong dengan ini. Angkatan dong. Nggak ingat Lailan. Atas anu dong dengan ini dong. Dahmud. Zulpan ya. Belum. Ge. Orang belum. Bang Andi apa Bang Andi apa dengan ini ge. Di Uli mah. Iya angkatan. Asep. Kepira. Asep anu kali dengan ini. Angkatan Si kepira. Lauci dengan ini Asep. Ini Lauci setelah. dengan ini Asep. Ini setelah sidana bawa sidana sini. Ini ingat-ingat batu membekat dia. Baik kita dengarkan azan. ABS kan. Si sekina mana ni? Kemarin si sekina nyeting misal temele nganu tipe anu live ni misal sing ini pindahan sekian anu terus tetap sih kamera anu surut kalau satu kamera bau aku cuman penting ada laptop OBS layar segini bisa angkatan 4 atau 5 lah bisa
Baik, nanti kita lihat di absen ya sih, di print absen sampai angkatan Abdul Izzi 17 angkatan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada satu himbauan pada kita. Ada satu channel ala santri, itu khusus YouTube, sehingga agar YouTube-nya hidup dan pesantren dapat cucuran dana, cara bisnis modern juga. Asal kita nge-like, makin banyak yang nge-like, kita akan dapat untung di YouTube itu. Sehingga nanti Pak Tuan harus bergerak, karena setiap peristiwa pesantren akan dimasukkan YouTube, sehingga para santri, para alumni, para abiturien, para pecinta pesantren, kita harapkan bisa like dan subscribe dan lain sebagainya, karena makin banyak followernya kita akan makin banyak dapat cucuran dana, artinya kita dapat untung begitu. Sehingga walaupun nggak mengikuti pengajian atau kegiatan itu, sekedar like lah, like sudah ya. Nah, supaya tidak sia-sia tulisan like dan subscribe ini kan, tidak sia-sia. Sehingga ini juga gerakan baru ke depan, sehingga nanti kajian-kajian, pertemuan-pertemuan alumni juga akan dimasukkan sana. Ya, misalnya kami ada pertemuannya, misalnya arisannya, sehingga jangan sebatas arisan, sehingga yang 2 tahun ini bertahan karena ada pengajiannya. Jadi Pak Tuan langsung hadir menyampaikan pengajian satu kitab khusus, sehingga mereka bisa bertahan, bukan melihat uangnya sebenarnya, tapi melihat kajiannya. Disemal nih Pak Tuan kita hadir, walaupun ada yang juga terpaksa tidak bisa hadir, kendala-kendala yang tadi itu. Ini yang berikutnya ya, yaitu ada satu channel ini, sehingga ini akan kita kembangkan, sehingga kita tidak lagi dokumentasi lewat video CD itu ya, langsung balik channel YouTube-nya mandin hadir waris hadir langsung tendanya harus live ya, langsung mandut ini. Nah, karena MP Media belum masuk YouTube, sekedar Facebook dan ya, Instagram dan WA keranda bisa di sini ya. Ya. Sehingga itu dikembangkan besok, tapi harus tetap berkoordinasi dengan Pak Tuan. Gimana nih Pak Tuan, kita harus masukkan YouTube ini gimana? Ada karena mungkin ada yang tidak cocok dimasukkan YouTube misalnya kan, harus kita sharing dulu, jangan langsung serta-merta masukkan sama sekran ya. Nah, nanti cengik-cengik no gitu. Hingga kita maunya terus berkembang, karena Al-Hisam juga bagian dari salah satu media MP untuk syiar Hidayatul Muttaqin. Karena sekarang dan Muttaqin makin dilirik lebih-lebih pondok tahfiznya sekarang, sehingga Pak Tan harus siap siaga mengisi itu, sehingga para santri yang sedang pergi mondok jauh di luar daerah juga nanti harus ingatkan, kita harus membangun negeri kita Indonesia, membangun kampung kita terutama, karena memang tempat pulang terbaik itu adalah kampung kita. Kalau kita tidak punya andil banyak di kampung kita, tentu kita tidak punya nama di kampung kita. Duluan nama kita besar di kampung orang, tetapi kita dimakamkan di kampung sendiri, tapi tidak memberikan
andil besar dalam kampungnya, ya, sehingga nama kita nggak ada. Sehingga sebenarnya apa namanya itu, syair, bait, atau apa namanya ya, kata-kata bijaksana itu di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung tinggi, dimanapun kita berada. Tapi ingat, kita pasti akan kembali ke kampung halaman kita. Di dunia ini kampung halaman kita ya di kampung masing-masing. Hakikat kampung halaman yang abadi nanti di akhirat kelak. Sehingga Pak Tua sekarang mau siap siaga ini, sehingga beberapa alumni yang sudah menjauh Tuhan hubungi untuk bisa kembali, terutama yang pernah ikut tahfiz, karena setinggi apapun ilmu kita, terutama ilmu dunia, tidak pernah sebanding dengan orang yang menghafal Al-Quran. Karena orang menghafal Al-Quran itu dia menghafal ilmu Allah. Coba bayangkan, sebungkul menghafal luar biasa ilmunya, kalah profesor doktor karena S10 ya. Ya, sehingga itu yang kita utamakan. Lama dulu mengutamakan menghafal Quran, sekelas Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran, Imam Hambali, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu orang-orang menghafal Quran. Para sahabat Nabi hafal Quran semua, walaupun nggak punya titel, gelar dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena itu yang utama. Karena ibarat kita memasukkan sesuatu kepada sebuah media. Kalau kita memasukkan yang pertama kali sesuatu yang utama, maka yang lainnya bisa masuk. Tetapi kalau kita memasukkan yang sepele dulu, maka yang utama tidak bisa masuk. Contoh, nih. Nah, ini media. Sekarang kita mau masukkan yang sepele dulu. Contoh misalnya, yang sepele misalnya, yang paling kecil. Misalnya pasir. Pasir kita dulu utamakan. Oh iya, masukkan pasir full. Sekarang kita punya sesuatu yang besar, batu. Kira-kira bisa masuk enggak? Karena yang kita utamakan tadi yang kecil pasir kita masukkan, sehingga yang besar ini nggak bisa masuk. Coba yang utama dulu, yang besar dulu kita masukkan. Nah, temang, batu. Sekarang yang sepele-sepele atau yang kecil-kecil berikutnya, misalnya kelereng dulu, yang lebih besar. Yang terakhir itu yang sepele-sepele baru bisa masuk. Misalnya kopi, ya, tadi udah batu, pasir, full pasirnya. Ada hal yang paling sepele, kopi. Kopi itu bisa masuk sampai ke batu-batu yang bawah ini. Sehingga utamakan yang paling besar dulu kita cari. Apa itu? Tauhid. Itu kita utamakan. Ilmu yang kita utamakan, ilmu agama. Mana ilmu agama yang paling utama? Al-Quran. Yang lain bisa masuk sendiri. Ya. Beda orang yang hafal Quran dengan orang yang tidak hafal Quran. Apalagi yang hafal Quran berpendidikan tinggi, misalnya profesor doktor, oh luar biasa. Satu kata itu penuh makna. Sehingga ya cicirnya ongkatnya ngerawas. Sekejip ya ngerawas. Nah, karena dia kata-katanya penuh dengan makna. Nah, sehingga yang para alumni juga kita harus pahami makna yang lebih utama itu yang kita dahulukan. Sehingga kapan itu bisa juga kalau nanti udah berkeluarga, hidup dalam keluarga itu yang utama itu keluarga. Sehingga sampai ada apanya itu, puisi nyanyiannya itu apa namanya, puisi yang paling berharga adalah keluarga.
puisi yang paling indah adalah keluarga, semuanya keluarga, ya, utamakan. Itu karena yang lain bisa menyusul. Ini yang Pak Tuan harapkan dari para alumni, kita utamakan. Misalnya pesantren, kalau ada kajian, pertemuan, kita hadir di pesantren. Jangan malu, ya. Pak Tuan tidak melihat perbedaan sekarang, karena perbedaan itu merupakan salah satu perpecahan, alat perpecahan, ya. Ini si anu, nah, ya. Apalagi sampai menyalahkan perbedaan itu, karena kita hidup di dunia penuh perbedaan sekarang, sehingga banyak orang muncul membuat komunitas baru, ya, seperti kemarin waktu corona, ada di mana itu ya, buat ajaran baru itu, Sumatera di mana itu, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, zakat nggak wajib, haji apalagi. Yang wajib itu bagi yang tahu lah, sehingga dia milih belajar sininya, dia nggak disi wajib. Sholat dia wajib lah, karena yang wajib sholat itu yang tahu tentang sholat. Ya, ada aliran baru. Nah, ini yang saya sampaikan. Apalagi ya, sehingga yang ingin ikut bergabung di pesantren siap menjadi kader. Kalau enggak, bergabung dengan cara apapun. Kalau enggak bisa pikiran ini bergabung, fisik bergabung, paling enggak harta benda kita bisa bergabung. Hari kita sumbang pesantren, nah, ya ngelok, ya. Nah, itu nanti banyak layaknya banyak-banyak, ya, ya banyak layaknya demi kemajuan pesantren, ya. Nah, sehingga yang utama sekarang nih Pak Tuan mau bergerak mengumpulkan para alumni sesuai dengan angkatannya, ya. Jadi walaupun banyak alumni yang tidak ada di tempat, misalnya jauh di sana di luar daerah dan lain sebagainya, tetap kita hubungi, karena zaman sekarang zaman serba ada, serba bisa, kontak dimanapun bisa, ya, walaupun di pelosok bisa, ya. Nah, karena kemarin ada ponakan di Banyuwangi pelosok, ya, tetap bisa kita hubungi dengan alat modern seperti sekarang ini, sehingga yang menjadi koordinator besok berusaha untuk menyampaikan kabar-kabar dari pesantren. Misalnya ada rapat, tetap disampaikan, ya, walaupun ya jangan hadir, wah, tetap dikasih tahu. Yang penting yang menyampaikan risalah, ya, dari kiai. Kalau masalah nggak mau hadir, terserah sida. Yang penting jangan tiang disalahkan sebagai pembawa risalah dari pesantren, ya. Maka tidak sampaikan tiang salah. Yang penting jangan sampai hadir tidak hadir itu urusan individu, ya. Nah, jangan sampai kita juga berpikiran negatif di bawah sana, tengah-tengah masyarakat. Tetap kita harus bijaksana, utamakan pikiran positif. Selalulah berpositif, tapi memang berpikir positif itu yang sulit sekali. Mengutamakan pikiran yang baik itu sulit sekali. Tatkala kita mendengar teman kita berbincang-bincang tanpa kita dengar, yang pertama kali muncul itu suuzon. Perasaan tiang, langsung kita suuzon. Nah, ini sulitnya, ya. Apalagi zaman fitnah sekarang ini luar biasa. Karena kedepannya kita akan menghadapi krisis perekonomian, diawali dengan corona ini. Kalau kita tidak kuat, komunitas kita bisa kalah kita. Sehingga mari gabung di komunitas-komunitas yang baik dengan yang tidak baik. Karena banyak juga para alumni bergabung di komunitas-komunitas yang tidak baik,
yang menyebabkan pikirannya berpikiran negatif terhadap pesantren asalnya seperti kita ini, sehingga menyalahkan kita, ya, padahal dia bisa sholat dari sini. Nah, kalau dia kembalikan ilmu itu, berhenti sholat, nah, kan? Kembalikan ilmu itu, tapi nggak bisa, karena itulah ilmu, nggak bisa kita kembalikan. Lebih ilmu yang utama, di ilmu sholat, ya, baca Quran, tulakangnya jerak nih tam baca, ya, coba baca, dicang tahu, mah tulakang cang ilmu. Ini coba simbutangnya apa, dicang tahu pokoknya, tulakang cang ilmu nih. Nah, ya, ulak belajar mari di guru lainan, ikro, lawan ikro sedikit mari. Nah, ini lakukan dia bau ini, kecuali amnesia. Ansia kena ini ya. Kadang di ansia mudah terlupa nggak sih? Ya, darah tinggi itu stroke lupa itu gangguan itu. Ini ya. Tapi ternyata juga menurut wawancara dengan Tuan Guru Turmuzi Badarudin, ditanya sama jamaah, Tuan Guru masih kelihatannya sehat ya, udah berapa? Lebih sudah 80 lebih, hampir 90, masih sehat walafiat, mimpin jamaah umroh ke Mekah. Tanya dia, apa sih rahasianya? Satu rahasia saya, sebelum makan saya selalu makan sia-sia, garang kena. Biasanya Tuan Guru karismatiknya ya bercanda terus seperti Maulana Syekh Abdul Majid Pancor ya. Pernah ditanya juga sama Soeharto Presiden, apa rahasianya umur panjang Pak Tuan Guru? Saya senang makan pria. Beda dia di sini. Ya, nah parahnya dengan ini pria. Ya, nah parim ya, itu ya, pahit-pahit, nah umur panjang ya. Nah, jadi itu mungkin kajian kita malam hari ini. Pertemuan berikutnya Pak Tuan harus persiapan. Sekali lagi yang ikut bergabung dalam dunia tahfiz nanti Tuan butuh kader, karena nggak mungkin Pak Tuan harus bolak-balik ke rumah, ke sana terus sana ya. Karena di sana juga ada tahfiz sekarang ya. Sekarang sudah mulai full. Tadinya di Ampik saja, sekarang sudah masuk ke teras dalam. Anak-anak itu sekarang full tiap malam ya. Nah, karena Pak Dan mau menjalankan wasiat Datuk terakhir, jadikan rumahmu Al-Quran ya. Hanya itu saja pesan. Jadi Pak Tuan harus bisa memaknai wasiat-wasiat, banyak wasiatnya ya. Itu yang harus Pak Tuan laksanakan, jadikan rumahmu Al-Quran, sehingga nanti kalau tanah laku juga yang persiapan dijual, bisa rumah itu akan ditingkatkan ya. Mungkin lantai 2 persiapan untuk rumah tahfiz kader Pak Tuan, biar yang di luar bar kader-kader dikirim ya, dimasuk buat sana-sana cabang-cabang, nah, seperti itu, karena dia kader santrinya. Nah, sehingga seperti itu mungkin ke depannya dan persiapkan. Walaupun sekarang ini kondisi kalau kita lihat keuntungan finansial dari segi gaji, honor dan apalah namanya mungkin tidak besar. Di suatu saat insya Allah bisa besar. Ini kita istiqomah, jangan sampai kita lemah, patah semangat ya. Ini saja tanah yang akan dijual ini luar biasa perjalanannya. Sudah mau minggu depan saya balik, dan yang pembeli ini saya tunggu duluan, dia pergi pindah ke apa namanya ini, Kalimantan. Bersiap ya. Nah, Alpan sendiri udah minta tolong, siap bilinan sih beli. Jadi lika-likunya tanah itu kadang masih menunggu
hikmah sebenarnya ini ya. Apa hikmahnya? Lama laku Tuan ke Haji Tawakal, 2 orang kan siap transaksi juga hilang ya, entah kemana karena corona ini juga. Nah, ya sang nara alumni tetap Pak Tuan Tanjang nginjang tulang lah, sang nara ngeros-rosan melecang beli tanah misalnya, nih nara ustaz ingin jual tanah misalnya ya. Nah jangan cari keuntungan ya, cari joker misalnya ya, tapi ya siaplah dikasih uang jalan Bapak dan Nanjaan sukses itu. Memang itu juga bagian daripada kajian kita ini, adat urf, karena adat kita di Indonesia seperti itu, ada joker ya, ya kita kasih itu adat juga itu. Yang penting jangan sampai karena menzolimi yang punya tanah ya, puluk-puluknya ya, hajinya 1 juta laku arah 12 juta Pak melende kan, wah 1 juta lebih sini jualnya. Nah itu yang bahaya ya. Nah, jadi itu juga ada sangkut pautnya bagaimana hukumnya, tentu kita kembalikan kepada urf atau adat istiadat setempat. Nah, karena misalnya di sini ada gosok hak milik, jadi masing-masing wilayah punya adat istiadat, sejauh mana dia punya hak milik itu, sehingga kita menetapkan hukum harus diimbangi dengan adat istiadat. Ngumbit ini angkuna ada caranya sih biasa le kampung nih tentang hak milik, sewa menyewa sampai piran jaknya nih sewa misalnya ya, sana kontraknya biasa le kampung ini wajib kontrak 1 tahun, setelah itu harus lepas misalnya ya, itu harus kita kembalikan ke adat istiadat. Ini nih yang dapat Tuan sampaikan di Pak Tuan tunggu, dan harus calling juga yang akan siap menjadi kader pengurus pondok takbir. Nah, misalnya si Ali sudah lama dia hilang ya hafalannya. Nah, karena sebaik-baik orang sebenarnya hafal Al-Quran itu cukup, dalilnya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.